internship selama 3 bulan. Saya dapat laporan dari Tika sih, hasilnya bagus-bagus gitu ya. Jadi selamat saya ucapkan dan selamat yang buat mendapatkan surat rekomendasi dari CE untuk bisa gabung bersama kami. Harapannya karena pengurus-pengurus lama itu, karena kalian masuk itu, pengurus lama itu sudah lengser semua gitu ya. Jadi ya, so far kalian adalah generasi baru yang ada di CE yang kami eh, berusaha untuk bisa melebarkan sayap CE untuk pengurusnya itu tidak hanya ada di Kabupaten Pemalang, tapi seluruh Indonesia. Kita harapannya begitu sih. Dan tahun ini adalah harapan yang kita berhasil capai di periode ketuanya si Atika gitu. Nah, dalam dalam ini bukan sambutan kali, tapi lebih ke pengantar nanti ke depan. Kalau nggak salah kita agendanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dan di hari Minggu nanti kita ada rapat pertama. Nanti akan yang saya pimpin bagaimana teman-teman semuanya kita bisa adanya suatu guideline untuk gimana sih untuk bisa kita mengerjakan CI ini dalam office yang virtual gitu ya. Office virtual itu kan kita nggak punya sekretariatannya itu, kalian nggak harus datang ke Pemalang kan, tapi melalui online kayak gini, Zoom meeting, atau mungkin nanti ada satu aplikasi apa namanya, Tik, yang biasa kita pakai tuh. Ah, Klik up, Nah, nanti kita klik pakai up, aplikasi klik up. ClickUp. Di sana kalian sudah familiar gitu ya, gimana seperti apa gitu. Dan menurut saya kalian eh, sangat beruntung karena dari hasil volunteer kemarin ada yang tidak betah, ada yang betah, dan kalian adalah salah satu atau salah banyak dari mereka yang berhasil untuk sampai detik ini. Karena kita sudah sampaikan kalau misalkan ada project yang berbentuk offline, ya kita dengan senang hati akan melibatkan kalian secara offline gitu, karena kan pengurus CE gitu, jadi ya mau nggak mau kalian harus datang ke tempat offline tersebut. Mungkin ya sekitar Desember nanti kita ada project yang sifatnya offline. Kalau kalian masih bisa menjangkau dari tempat tinggal kalian ke Pemalang, ya kita sangat terbuka dan kita sangat aware dan nyambut ya secara hangat lah gitu ya. Gimana proses kalian nanti ada di Pemalang, baik itu makan atau segala macam, nanti kita bisa siapkan bagaimana ke depan untuk akomodasi dan segala macamnya gitu. Terus ya intinya kayak gitu sih, nanti teman-teman semuanya saya harap sih, atau dari 3 bulan harusnya udah kenal ya, udah saling kenal ya. Dari Kak Putri ke Maisiva atau Aisyah ke Akif atau yang lainnya kan udah saling kenal ya, karena Ada kita member jarang ketemu baru ya. nih, Karian. Apa? Ada member baru nih. Oh ya, siapa? Ada Karina Acitra. Mana nih Karina Acitra? Halo, salam kenal. Koordinasi. Halo Dari mana? Kak, aku dari Garut. Oh, dari Garut. Iya, Wow, luar Hmm. biasa. Kemarin sempat daftar program volunteer ya, Kak? iya, cuman belum apa namanya belum keterima gitu yang kemarin Boleh. tuh. Ya justru keterimanya di pengurus gitu ya. Jadi bagus malah justru ya. Ya, jadi kayak gitu. Kok ini bisa ada kerudungnya ya? Baru tahu ya. Sih, Ya, Pak. baru lihat juga. Keren. Jadi kalau kayak gini sih terserah kalian ya, kalau mau on cam, kalau nyamannya on cam, kalau nyamannya pakai apa sih namanya ini? Eh Apa ya? Avatar ya, ya silakan gitu ya, nyamannya kalian. Yang penting kalian bisa mengikuti jalannya setiap kita rapat. Nah, nanti harapannya karena kalian jadi pengurus ya, ya kalian aktif gitu ya, jangan kayak waktu volunteer gitu. Saya maksudnya nggak tahu kalau volunteer kan, saya nggak gabung grup ini kan satu-satu, tapi aku harapnya sih kalian bisa bisa aktif gitu, karena kita di sini kan gini ya, maksudnya kayak kita ada strukturalnya.
Jadi mulai dari founder segala macam. Tapi kalau misalkan kayak dalam hal pekerjaan tanggung jawab, misalkan diberikan individu ya mereka harus mengerjakan. Tapi kalau misalkan yang lain bisa bantu ya kita bisa kerjakan bersama-sama karena at least karena kita lebih dari satu kan itu bisa disebut sebagai keluarga ya. Bagaimana kita bisa saling membuat satu sama lain gitu. Terus kalau misalkan ada kesulitan, ya jangan dipendam sendiri. Misalkan nanti ada di MBO misalkan ada bagian desain nih. Desain itu ternyata kalian nggak bisa dapat ide. Nah, itu bagaimana caranya yang lain atau kalian bisa floorkan ke grup. Gimana nih harusnya kayak gini-gini gitu. Jadi aku harapnya sih nggak individual gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membentuk suatu ekosistem di komunitas kita itu supaya lebih bagus lah gitu. Dan harapannya ketika kalian sudah masuk ke CE ini dan kalian ingin membangun sebuah komunitas di daerah kalian sendiri itu menurut aku sih sangat luar biasa impact-nya ya karena kita kita pengen memberikan suatu impact yang sangat luar biasa bagi kalian baik individu untuk bisa oh ternyata kayak gini kalau misalkan menjalankan komunitas karena kita berbeda ya antara komunitas sama organisasi karena organisasi itu kan lebih bagaimana mereka terlalu terikat gitu-gitu tapi kalau kita terikat cuman lebih kalau misalkan ada project itu kita tidak ada namanya apa ya apa tuh yang program kerja disusun tuh namanya proker ya jadi kayak misalkan bulan ini ada ini gitu ya yang harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau kita itu tidak, tapi eh, kenapa kita tidak kayak gitu? Kita diganti dengan namanya riset project. Makanya kita ada namanya RAO. Jadi riset and analysis. Nah, kalau misalkan kita mau mengadakan project, ya yang pertama harus muncul dulu itu adalah si risetnya terlebih dahulu. Jadi R&D-nya ini melaksanakan sebuah riset project. Oh, kira-kira proyek ini tuh cocok untuk di daerah ini gitu. Nanti setelah itu selesai, maka baru kita adakan rapat dan menentukan siapa ketuanya dan melakukan pembentukan panitia di situ. Namun kita ada guideline-nya. Kalau misalkan di akhir tahun kita ada namanya agenda akhir tahun, terus ada volunteer internship itu udah ada istilahnya nama-nama programnya, tapi itu berdasarkan riset itu. Jadi tidak tertulis secara periodik, tapi kita akan selalu mengadakan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut itu sudah kita tentukan gitu. Nah, nanti teman-teman setelah hari ini selesai akan dibacakan beberapa bukan peraturan apa ya, maksudnya kayak informasi dari Tika mengenai MOU, kemudian mengenai job desk, kemudian mengenai beberapa surat-surat yang nanti bakal kalian istilahnya melaksanakan. Terus eh, ini juga bahwa nanti ada beberapa mungkin kalian akan oke udah diingatkan nih, udah kayak presiden. Jadi bakal bakal ada namanya, pokoknya hari Minggu nanti kita akan belajar lebih banyak tentang CE, bagaimana untuk bisa mengelola CE itu. Jadi kalian bakal seolah-olah kalian bakal jadi ketuanya CE lah gitu. Mungkin itu saja dari saya karena sudah diperingatkan. Nah nanti kita bisa bahas secara waktu di sharing session ini. Oke gitu. Oke, terima kasih Kak Eko untuk sambutannya. Selanjutnya pengantar dari aku mau ucapin selamat datang lagi kepada calon staf pendidikan education periode 2023-2024. Semua kita tepuk tangan untuk diri kita dan teman-teman semua yang sudah memberikan respon positif terhadap pengurus kami gitu. Terima kasih teman-teman sudah mendaftarkan diri dan mempercayakan Cendekiawan Education sebagai wadah untuk tumbuh kembang bersama. Suatu kehormatan bagi kami para pengurus Cendekiawan Education melihat antusias teman-teman, lalu juga seperti yang aku bilang tadi respon positif kalian terhadap kami. Itu kami benar-benar merasa suatu kehormatan gitu. Nah, malam ini ya seperti yang udah di-spill gitu ya, kita akan ada MOCE, masa orientasi CE. Jadi kita bakal mengenal tentang apa itu CE, siapa di balik CE, dan siapa orang-orang hebat yang mendaftarkan diri di CE bersamaan dengan Anda gitu. Jadi
kita bakal berkenalan tentang CE dan juga berkenalan tentang orang-orang yang ada di sini gitu. Nah, aku harap teman-teman mengikuti kegiatan malam ini dengan santai, gak usah malu-malu atau sungkan untuk bertanya gitu, atau pengen ada unek-unek atau pertanyaan, menjawab, dan segala macamnya gitu. Dan untuk terakhir sih, teman-teman dipastikan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan dengan ini ya, dengan posisi yang enak gitu, PW gitu. Jadi eh, lancar, nggak yang kayak aduh gerusa-gerusu atau gimana gitu. Pakai posisi enak sambil rebahan juga nggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, dan berikutnya itu ada pengenalan tadi ya, apa itu CE. Ini aku izin share screen ya, teman-teman. Coba diperkecil sih. Oke. Ini apa teman-teman semuanya kan sebenarnya udah tahu ya. Kayak pernah pernah dikasih profil CE waktu kita volunteer ya. Ya, betul. Pernah-pernah. Oke. Jadi profil ini tuh dalam versi bahasa Inggris karena kemarin kalau nggak salah ini dibuat itu waktu presentasi sama ASEAN Youth. Jadi kita melakukan sebuah kolaborasi bersama untuk membangun dan mengembangkan pendidikan melalui kegiatan yang adaptif, kemudian inovatif, eh, kreatif, dan berdasarkan technological activity untuk apa namanya ini, by building rural local resource untuk melakukan sebuah orientasi dari suatu komunitas. Next. Next. Ini nggak usah lah, udah kenal. Next. Nah, jadi biar lebih kenal lagi tentang CE itu, teman-teman kalau ibaratnya cerita sama orang lain, ikut di organisasi apa atau komunitas apa, dijawab CE itu adalah Cendekiawan Education ya. Itu kita ada backgroundnya berdasarkan lingkungan, bagaimana kita melihat suatu kondisi untuk bisa memberikan suatu impact yang besar karena pendidikan itu sangat penting. Yang mana kalau kita lihat di Indonesia itu pendidikan juga tidak terlalu, ya saya katakan sih bukan buruk, tapi ya kita bisa presentasikan dalam bentuk warna itu mereka dalam masih bentuk gray atau abu-abu ya mengenai bagaimana pentingnya pendidikan. Kemudian dari environment yang ada atau lingkungan yang ada, maka kita bisa kaitkan sama pengetahuan, yang mana pengetahuan itu merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pendidikan tersebut. Nah, pengetahuan itu atau knowledge itu tidak bakal sempurna ketika tidak diimbangi suatu bentuk karakter dan attitude. Makanya di sini kita backgroundnya adalah salah satunya berkaitan dengan karakter dan attitude. Kalau misalkan kita pintar tapi tidak memiliki suatu bentuk attitude, maka ya buat apa gitu ya memiliki suatu bentuk knowledge. Kemudian untuk yang terakhir adalah consciousness itu apa ya? eh, Aware lah, lebih ke bagaimana kita perhatian, yang mana salah satu bentuk dari self awareness untuk suatu kepentingan atau menjadi hal penting dari suatu bentuk pendidikan. Next. Lanjut. Nah, ini moto kita. Jadi moto kita itu adalah one on action, more valuable than one ton teori. Jadi satu on aksi itu akan lebih berharga daripada satu ton teori gitu. Jadi kalau kalian hanya berbicara tentang teori tapi tidak ada aksinya itu buat apa gitu. Makanya di sini kita ngambil uh, motonya itu bahwa
satu aksi itu akan lebih berharga daripada seribu teori lah, misalnya gitu. Secara garis besar. Jadi bagaimana kita melakukan suatu aksi untuk bisa melakukan suatu bentuk impact yang sangat luar biasa. Kemudian visinya itu untuk bisa menjadi suatu komunitas yang bisa berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Dan kalau dulu kita basicnya ada agama juga, itu kita cantumkan juga pendidikan dan agama untuk dalam regional dan nasional, atau skala regional dan skala nasional. Kemudian misinya itu untuk bisa melakukan suatu fasilitasi pada generasi muda atau young generation untuk bagaimana melakukan pengembangan dari pendidikan, kemudian lingkungan dan agama. Kemudian conduct research untuk bisa memberikan suatu mindset pada generasi muda mengenai suatu bentuk pendidikan itu sangat penting. Kemudian untuk berpartisipasi bagaimana untuk bisa melakukan suatu pembentukan karakter kepada generasi muda, kemudian organizing social education program untuk bisa melakukan penambahan mengenai curiosity kepada generasi muda untuk bagaimana mereka melakukan suatu towards education dan religion. Kemudian untuk yang terakhir adalah organizing socialization untuk melakukan suatu sosialisasi pada suatu masyarakat atau dalam ini adalah community mengenai bagaimana pentingnya suatu bentuk role of education for the younger generation. Next. Outcomes yang kita harapkan dari komunitas ini adalah yang pertama adalah untuk bisa menambah learning power untuk does not have to be done. Bagaimana pendidikan itu tidak hanya berkaitan sama pendidikan formal, tapi bisa berkaitan juga pendidikan non formal. Jadi harapannya itu kita juga bisa melakukan suatu bentuk development di pendidikan yang non formal. Kemudian yang kedua itu melakukan suatu sosialisasi dengan masyarakat desa dan melakukan suatu bentuk discussing mengenai pendidikan di desa. Kemudian yang ketiga adalah provide untuk bisa common sense mengenai bagaimana to be sensitif ya, bagaimana kita melakukan suatu bentuk sensitif berkaitan sama dunia pendidikan. Kemudian yang keempat sebagai fasilitator atau melakukan suatu fasilitasi mengenai kepada generasi muda mengenai bahwa pendidikan atau proses learning mengenai science, environment, dan religion itu sangat menyenangkan. Dan terakhir adalah conducting social education that has an impact on the overall smooth running of education. Jadi bagaimana kita melakukan suatu social education untuk bisa memberikan suatu impact yang secara garis besar itu jalannya smooth atau halus kaitannya sama pendidikan. Next. Nah, ini community history. Jadi yang pertama itu komunitas ini dibentuk itu bagaimana kita melakukan suatu sinergisitas atau sinergis bersama untuk bisa membangun suatu bentuk kesensitifan dari generasi muda kaitannya mengenai pendidikan lokal atau regional isu dan situation. Jadi situasi dari pendidikan lokal dan isu yang ada di pendidikan lokal itu seperti apa. Awalnya dari situ. Kemudian melakukan suatu bentuk oriented untuk bisa melakukan suatu bentuk teaching dan learning proses untuk bisa melakukan suatu provide information relate yang berkaitan sama teknologi, kemudian mengenai location coupled with creative activity. Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 kita melakukan suatu the emergence of idea, bagaimana kita melakukan bentuk ide untuk dengan melakukan melalui comprehensive discussion. Jadi 2020 sampai 2021 itu kita melakukan suatu bentuk penyusunan ide secara komprehensif lah istilahnya gitu, melalui discussion bagaimana nanti komunitas ini kita dibawa ke depan. Dan di tahun 2022 dan sampai sekarang itu kita melakukan suatu executing dan making development. Jadi dari ide atau gagasan yang ada itu di tahun 2022 kita melakukan pembaharuan untuk bisa sampai sekarang ya, untuk bisa lebih pengembangannya lebih lebar lagi.
in a broader and more detailed direction. Jadi lebih detail lagi seperti apa. Walaupun di tahun 2019 atau 2020 itu kita sudah melaksanakan program-program offline, tapi di tahun 2022 ini kita mulai pembukaannya itu secara nasional. Makanya kalian ada di sini itu adalah salah satu bentuk dari roadmap tahun 2022 sampai sekarang gitu. Jadi tahun 2020 dan sampai 2021 itu kita hanya berkaitan sama ide dan pelaksanaan kegiatan secara offline. Di tahun 2022 itu adalah expand. Yang mana di tahun 2022 sampai sekarang ini kita sudah melakukan suatu kerjasama dengan beberapa komunitas. Nanti minggu depan karena kalian sudah jadi pengurus itu, minggu depan kalau nggak salah kita ada namanya sharing profile sama komunitas yang ada di Purwokerto. Mungkin nanti teman-teman bisa join di sana. Oke, next. Nah, ini kita udah masuk orang-orang di balik CE ya. Kita ada, nanti teman-teman bakal lebih jelas lagi detailnya bagaimana sistem kepengurusannya. Yang pertama kita ada namanya steering commit. Eh, Tugasnya ini ya spill sedikit nanti bakal dijelasin sama si Tika. Ini adalah orang-orang yang menjadikan suatu pengawasan di komunitas kita. Memang jarang kalian temuin dan yang sering ketemu tuh yang sering ketemu kan aku doang ya gitu. Yang ketiga ini jarang kalian ketemu, tapi ketika kita mengadakan rapat internal ya orang-orang ini hadir untuk bisa menjadikan suatu inner thinking, yaitu bagaimana pikiran pokok itu dibentuk dari orang-orang ini. Next. Nah, ini inner core-nya ketemu saya lagi, kemudian ada Tika udah tahu ketuanya, eh, sekretarisnya si Alisa, bendaharanya itu adalah Naila. Next. Terus di apa nih organization team mengenai community development department itu di EK itu masuk ke talent acquisition division atau TAO. Ada Mas Hadi itu masuk ke internal relation division. Rahma itu masuk ke public relation division atau PRO. Next. Ini ada Nur Faiza, nanti bakal, oh ini masih pakai yang kemarin ya. Nanti ada pembaruan di periode sekarang. Jadi si IZ itu nanti ada koordinator of content sampai ke asisten of department dari Fadilatul Husna. Next. Nah ini udah pernah lihat belum teman-teman? Ini udah pernah ditunjukkan belum ya kegiatan kita ya? Kayaknya pernah deh Mas waktu pengenalan welcoming party volunteer. Hmm, Jadi social education ini yang sebelah kiri ini adalah program pertama kita nih. Jadi melakukan suatu activity untuk melakukan suatu kolaborasi dengan Orphonek tuh tahu ya, panti asuhan, untuk bagaimana kita melakukan suatu bentuk teaching dan learning proses di sana mengenai creativity dan teknologi. Ini adalah proyek pertama kita. Jadi proyek pertama kita itu mengadakan kalau nggak salah 5 hari atau berapa hari gitu ya di panti asuhan, dan mereka menerima rapot ini adalah rapot mereka ketika mereka sudah menerima hasil lah istilahnya setelah kita melakukan suatu bentuk learning proses di sana. Kemudian humanitarian mission ya ini waktu COVID ada ya dan beberapa bencana alam. Kemudian regional learning ini waktu kegiatan COVID kemarin kita mengadakan 1 bulan di desa, bukan desa, di wilayah ya masih kota, cuman karena di situ PJJ anak-anak nggak bisa belajar secara efektif, maka kita mengadakan program selama 1 bulan di sana untuk melakukan suatu bentuk pembelajaran. Next. Kalau ini week of teaching 1 minggu mengajar, jadi nanti ada program kita juga yang 1 minggu mengajar itu di sekolah mana. Kalau ini waktu itu di desa, jadi kita melakukan satu pengajaran selama 1 minggu di sana. Jadi 1 minggu mereka nggak ada pelajaran, tapi yang isi kita. Nah, nama-nama proyek ini yang tadi aku sebut ya. Jadi kita udah ada rubrik proyeknya, cuman waktunya itu yang ditentukan itu berdasarkan riset itu dan kapan waktunya itu yang dikerjakan itu adalah RAO nanti untuk melakukan suatu research. Nah, kemudian learning together benefit the whole person ini kalau nggak salah baru-baru kemarin mengenai apa ya kekerasan ya seksual ya kalau nggak salah ya mengenai pendidikan seksual di SD.
Kemudian kampanye kita selalu mengadakan, kita juga pernah mengadakan kampanye bersifat nasional ya. Waktu kegiatan apa ya, Ramadan kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kita pernah mengadakan kampanye Ramadan kalau kalau nggak salah ya. Kita bukannya secara nasional. Next. Nah, kita mengadakan webinar juga. Kalau webinar ini waktu kegiatan webinar kita mengenai leadership bekerja sama dengan organisasi siswa intersekolah di Pemalang. Kemudian kalau branding ini waktu ini saya diundang sama radio lokal di Pemalang. Next. Kita ada upgrading. Upgrading ini untuk diri kita sendiri sebagai pengurus untuk supaya kita melakukan bonding yang lebih lebih bagus. Nah, ini waktu kegiatan bonding ada di kafe salah satu di Kabupaten Pemalang. Kemudian kita juga ada kegiatan partnership. Ini kegiatan partnership dengan SD 2 Kebondelem di Pemalang. Kemudian yang terakhir voluntary internship yang kemarin yang kalian laksanakan. Lanjut. Nah, ini kalau nggak salah terakhir. Kita mengadakan suatu service untuk bisa melakukan community, sorry, provide service to community untuk bisa melakukan edukasi melalui suatu program atau project untuk bisa membangun pendidikan yang berfokus pada creativity, literasi, dan teknologi. Jadi kita menyediakan kegiatan yang bersifat literasi, kemudian kreativitas, sama berkaitan sama teknologi untuk bagaimana mengembangkan quality dari local resource melalui provide pendekatan mengenai pendidikan, aktivitas pendidikan, spesialnya mengenai karakter, pendidikan karakter. Next. Nah, ini project skema yang tadi aku bilang ya. Jadi project skemanya itu kita mulai dari ide. Dari ide itu adalah kita melakukan ide apa sih yang bakal kita bisa terapkan dari beberapa rubrik project yang sudah kita tentukan. Misalkan kita mau bentuk kegiatan internship voluntary nih. Nah, ide rubriknya itu berbunyi internship voluntary. Nah, nanti di situ muncul ide berapa bulan yang bakal kita laksanakan, kemudian ngapain aja. Itu nanti tugasnya si RAO untuk melakukan suatu research. Nah, setelah melakukan riset itu idenya ada, maka kita berkaitan sama needs sama requirement-nya. Jadi kebutuhan sama requirement-nya itu seperti apa. Jadi kebutuhannya dari project itu tadi misalkan apa voluntary internship gitu ya. Kebutuhannya itu apa aja. Nanti itu didefinisikan juga sama si Research and Development itu atau RAO itu Research and Analysis. Nah, kalau misalkan itu sudah sepakat dan sudah di okein atau setuju oleh ketua dan teman-teman lainnya, maka kita bisa melakukan suatu bentuk running program atau carry out project dari berdasarkan kebutuhan tersebut. Nah, tapi kalau misalkan idenya ada tapi kita tidak bisa mendefinisikan ternyata tidak butuh di bulan ini, maka proyeknya itu tidak bisa dijalankan gitu. Terus kalau misalkan kita ada proyek itu tapi idenya tidak jelas dan kebutuhannya otomatis kan tidak jelas ya, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Ini adalah bagaimana skema proyek kita, kayak kemarin kalian melaksanakan volunteer internship itu, ya kita udah ada idenya apa, kita ada needs kebutuhannya apa aja, dan requirement-nya itu apa aja, baru kita bisa runningkan. Contohnya misalkan kemarin volunteer internship itu, idenya adalah volunteer internship dilaksanakan secara 3 bulan. Kebutuhannya adalah kita melakukan pembentukan matriks kegiatan yang kalian sering ikuti itu. Nah, itu adalah disebut sebagai kebutuhan, definisi kebutuhan sama requirement-nya. Next. Nah, ini partnership kita ada sekolah sama orphan itu tadi apa? Ada asuhan. Kita eh, sudah melaksanakan kurang lebih 5 aktivitas yang berkaitan mengenai learning dan teaching. Ini yang berkaitan sama learning dan teaching secara offline ya. Kita sudah melaksanakan 5 aktivitas lebih, selebihnya itu ada kegiatan webinar segala macam itu kan tidak termasuk dalam bentuk learning dan teaching. Next.
Kemarin ini adalah proyek kita yang terbaru untuk melakukan kolaborasi bersama Sahabat CE, makanya kita ada perombakan divisi dan ada penambahan divisi yang disebut nanti ada role yang disebut sebagai apa? Brand apa sih namanya? BA ya, brand ambassador untuk bisa mengenalkan lebih jelas lagi mengenai kolaborasi WCE karena kemarin itu kita sudah melakukan sebuah bentuk kolaborasi dari Studentpedia itu adalah komunitas yang basicnya ada di Jakarta. Kemudian kemarin kita sudah partnership juga dengan Asian Youth Organization skala internasional dan nanti di beberapa minggu belakang setelah kita mengadakan rapat koordinasi itu sebentar ya ada pesawat lewat. Jadi lupa tadi. Oh ya, jadi nanti beberapa minggu ke depan itu nanti kita akan mengadakan kolaborasi-kolaborasi. Nanti karena kan jadi udah pengurus itu, ya at least kalian bakal ikut di rapat sana bagaimana kalian belajar untuk melakukan suatu kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Oke, next. Habis ya. Oh, ini partnership kita ya dari SD 1 Kemudalam, SD 4 Manamulya, SD 4 Mulia Harjo, Panti Asuhan Alfitra, Panti Asuhan Dewi Masito, IMP UNES, IMP Unsut, IMP IPB. Untuk kalian yang punya IMP boleh deh untuk bisa berkolaborasi bersama kita. Terus kita ada ini apa ya kelas kelas inspirasi Pemalang, terus ada Yayasan Malang Bersatu. Next, publikasi kita ada di Kabar Pemalang sama Jomblo Jateng. Ya kita sering publikasi kita tuh sering ke arah Jomblo Jateng sih, lebih ke arah Jomblo Jateng karena kita sudah ada kerjasama di sana. Next, ya udah, ini sosial media kita. Belakangnya dokumentasi. Mungkin itu saja sih untuk perkenalannya. Uh, Surabaya. Oke, ini kita lihat dulu kali ya dokumentasi sampai akhir. Haha, ini kenapa ada foto aku? Kenapa harus yang kenapa tidak di-cut? Oke, Hiburan itu. ini foto dokumenter. Ini tuh foto-foto saat kita melaksanakan project offline ya teman-teman. Oke, ini keseruan-keseruan kami. Biasa kami emang targetnya kalau untuk sekolah sih anak-anak usia SD gitu. Di panti asuhan, di waktu kegiatan kemanusiaan. Nah, oke. Oke, terima kasih Mas Eko sudah memaparkan dengan sangat baik mengenai apa itu CE dan terima kasih juga untuk PowerPoint yang sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Kak Eko. Oke, selanjutnya aku bakal memberikan informasi yang tidak kalah penting untuk malam hari ini, yaitu yaitu apa ya? Ada yang bisa tebak? Yang bisa tebak dapat permen. Ada yang bisa tebak abis membahas CE, kita mau bahas apa? Ada yang tahu? Ya, betul banget. Oh, ternyata belum menjawab. Ayo, ada yang tahu nggak? Abis kita bahas apa itu CE, kita mau bahas apa? Ayo, divisi. Emang ya? Emang ya? Bisa jadi, bisa jadi. Spill dong, Kak. Nah, siapa? Spill. Banyak banget sih yang nanya ke aku gitu. Jadi tuh apa sih setelah apa itu CE? Jadi setelah apa itu CE itu ada pembahasan job desk dan aku akan share screen. Oke. Oke, aku bakal bahas di sini. Bahas dulu di sini ya, teman-teman. Oke, jadi
Mungkin biar lebih gampang dari SK dulu kali ya. Jadi ini adalah surat keputusan untuk susunan kepengurusan komunitas cendekiawan education. Jadi surat ini dilayangkan oleh founder. Nah, perihalnya susunan kepengurusan dan bagan kepengurusan serta tupoksi kepengurusan komunitas cendekiawan education. Tupoksi itu tugas pokok seperti itu. Nah, terus menimbang karena komunitas cendekiawan education merupakan komunitas kepemudaan lokal yang bergerak di social education, terus visi misinya, pengelolaan sumber daya manusia, produktivitas, peningkatan kualitas dan kuantitas, kepekaan komunitas terhadap dunia pendidikan, ikutsertaan komunitas dalam kegiatan kemanusiaan, terus mengingat juga surat keputusan, surat MOU nanti untuk MOU-nya akhiran gitu ya. Terus menetapkan kepengurusan komunitas cendekiawan education akan berlaku selama 1 tahun, teman-teman, atau dapat lebih, sesuai dengan keputusan dan pembaharuan surat keputusan. Nah, periode kepengurusannya itu dapat diperpanjang melalui rapat bersama dan pembaharuan MOU. Ketua komunitas itu akan berakhir selama 3 tahun, tapi ini masih kisaran gitu. Nanti kalau misal aku melihat ada bibit-bibit calon penerus cendekiawan education yang bersinar gitu, itu tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat gitu ya. Oke, untuk yang keempat, kepengurusan cendekiawan education itu terdiri dari kepengurusan. Kepengurusan atau yang selanjutnya, pengurus adalah pengurus yang terdaftar sebagai pengurus dan penerima tupoksi. Tanggung jawab dan wajib mengikuti setiap rapat atau kegiatan sesuai waktu yang ditentukan. Itu ada founder, co-founder, steering committee, ini CEO, bendahara, sekretaris, MBO, PRO, RAO, TAO gitu ya. Nah, jadi untuk staf khusus, jadi nanti kita bakal membentuk staf khusus, yaitu staf yang dipilih oleh CEO, yaitu saya, dan atas persetujuan forum ICO, inner core, serta steering committee untuk membantu pekerjaan atau tupoksi CEO atau ketua komunitas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kayak aku juga nggak bisa yang sendiri gitu. Aku nanti bakal memilih di antara teman-teman yang bisa untuk menemani aku menjadi wakil ketua gitu ya, membantu aku sebagai wakil ketua. Jadi nanti untuk staf khusus itu dipilih dari staf yang terdaftar dalam pengurus, dan staf khusus tetap menerima dari pekerjaan divisi namun tetap dengan lingkup yang dibatasi. Anggota aktif itu kayak misal divisi TAO, dia punya koordinator, terus punya staff. Nah, staff itu disebut anggota aktif. Jadi dia punya tanggung jawab dan memiliki kewajiban mengikuti rapat atau kegiatan sesuai waktu yang ditentukan. Terus kalau bedanya sama anggota pasif itu apa? Bedanya kalau anggota pasif itu dia nggak wajib untuk ngikutin rapat, tidak lagi menerima tupoksi tanggung jawab. Dia ikutnya project, untuk bisa mengikuti project gitu. Jadi ibaratnya kayak OSIS nih ya, kita SMA atau SMK kan ada OSIS. Nah, semua satu sekolah, semua siswa gitu ya, semua siswa itu termasuk anggota OSIS gitu. Tapi hanya beberapa menjadi pengurus OSIS gitu. Nah, beberapa pengurus OSIS ini itu adalah kepengurusan di sini, kepengurusan CE. Nah, anggota pasif itu ya sama seperti anggota OSIS. Kita semua adalah anggota OSIS, tapi uh, hanya mengikuti ketika proyeknya saja gitu. Nah, untuk teman-teman calon staff cendekiawan education yang hadir pada hari ini itu uh, belum bisa ya memilih anggota pasif, itu minimal banget memilih atau menjadi anggota aktif. Nah, kelima ini seperti deskripsi singkat ya teman-teman. Sebelum nantinya aku jelaskan mengenai job desk-nya secara lebih mendalam. Jadi founder itu adalah orang atau seseorang yang berperan dalam mendirikan komunitas. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki ide dan visi untuk membangun komunitas, serta memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan menggerakkan orang lain untuk bergabung. Terus untuk co-foundernya itu orang atau seseorang yang membantu founder dalam merumuskan ide, menyelesaikan masalah, dan manajemen komunitas. Jadi sama aja berperan mendirikan komunitas tersebut bersama dengan founder gitu ya. Terus habis itu steering committee yang tadi udah dipaparkan di PowerPoint, itu ada 4, ada Mas Eko,
ada Kak Faris, ada Kak Septi dan Kak Vina gitu. Tapi yang memang, waduh, oke, sinyalnya. Oke, semoga sinyalnya baik-baik saja saat aku menjelaskan. Jadi untuk SC ini adalah komite yang bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek gitu. Jadi mengawasi, mengontrol gitu ya teman-teman. Nah di SCCE ini ada SC Kepemimpinan dan Kepengurusan, SC Pengembangan Sumber Daya Komunitas, SC Administratif Komunitas, SC Kebendaharaan, SC Divisi. Nah untuk SC ini juga tidak bisa dipilih oleh calon staf ya teman-teman, karena SC ini adalah ibaratnya kayak pengontrol atau ini sih pengontrol, penasehat gitu dalam suatu kepengurusan. Jadi teman-teman belum bisa memilih SC. Nanti aku akan memberikan ini sih gambaran mana aja divisi yang bisa diisi oleh teman-teman. Terus inner core officer itu tadi ada founder, ada ketua, ada sekretaris dan juga bendahara ya. Jadi itu emang pengurus di komunitas, sekelompokannya yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan komunitas gitu. Nah, tadi CEO itu terdiri ada CEO gitu ya, saya itu pemimpin tertinggi dari komunitas tersebut. Bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan komunitas tersebut, serta memastikan bahwa komunitas tersebut berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Lalu untuk ini bendahara itu bertanggung jawab untuk mengelola keuangan komunitas gitu ya teman-teman. Terus tadi ada sekretaris itu ya soal administrasi ya surat persuratan gitu proposal per proposalan. Oke, terus ada koordinator setiap divisi. Nah, untuk koordinator setiap divisi itu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan divisi tersebut. Mereka memastikan bahwa divisi tersebut berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Oke, terus habis itu ini adalah divisi-divisinya seperti yang tertulis di Google Form ya, yang dibuka yang pertama ada MBO itu yang membranding gitu, mempromosikan dan membangun citra komunitas tersebut. Mereka memastikan komunitas tersebut dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Nah, terus ada public relation, divisi yang bertanggung jawab untuk membangun dan melihara hubungan baik dengan masyarakat, memiliki peran yang penting dalam menjaga reputasi komunitas, bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, serta menangani keluhan, menjawab pertanyaan, atau memberikan informasi kepada masyarakat. Terus ada RAO yang tadi sempat di-spill gitu ya sama Mas Eko, kayak yang merancang ide gitu, kayak skema project. Nah, RAO yang mencetuskan ide gitu. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, serta melakukan analisis data untuk memberikan insight yang bermanfaat. Jadi kalau misal nih kepengurusan kita kan posisinya online ya teman-teman. Jadi RAO di sini berperan untuk ngasih tahu nih apa yang lagi viral, apa yang lagi trending, apa yang lagi ini nih oke gitu. Maksudnya ide ini nggak melulu yang harus dipakai untuk MBO, tapi bisa juga dipakai untuk PRO gitu. Kayak misal ini kayaknya lagi ngetren nih dance yang real cuy gitu-gitu. Terus ngasih tahu ke MBO nih kayaknya video lagi ngetren deh. Bikin boleh nih yang real cuy gitu. Tahu nggak kalian yang apa? Lah yang benar gitu. Ya gitu deh pokoknya. Nah, terus THO itu orang yang bertanggung jawab untuk mencari dan merekrut anggota baru untuk komunitas tersebut. Jadi memastikan bahwa komunitas tersebut memiliki anggota yang berkualitas dan kompeten. Nah, jadi untuk THO itu menjaga keberlangsungan komunitas ya teman-teman. Selain mencari dan merekrut, dia juga bertugas untuk mengembangkan SDM di komunitas. Nah, ini adalah pembagian fungsionalis, divisi, dan regenerasi posisi yang sempat tadi aku bilang ya teman-teman. Nah, ini aku berikan gambaran kekosongan teman-teman. Yang penting jangan hati ini yang kosong. Oke. Jadi koordinator MBO itu ada Kak Iza, Kak Nur Faizatus. Terus staf publikasi belum ada, staf desain belum ada. Brand ambassador itu Kak Mansipa. Terus public relation koordinator belum ada karena adanya koordinator ini atau Kak Rahma itu naik menjadi SC ya teman-teman. Jadi jatuhnya SC divisi. Jadi koordinator yang di pengurus ini belum. Staff call center, staff relasi eksternal itu yang
menghubungi gitu ya, atau mencari narasumber luar gitu. Tapi untuk relasi eksternal juga sebenarnya nggak yang berat-berat banget, karena kita punya beberapa agenda gitu. Kita udah eh, ada planning bersama komunitas luar, jadi kayak sudah ada list komunitas luar yang kita ajak untuk kolaborasi gitu. Jadi untuk relasi eksternal ini sebenarnya nggak berat untuk mencari narasumber yang mana-mana gitu. Jadi mungkin karena kita udah punya beberapa list komunitas lain, komunitas luar yang akan diajak kerjasama, jadi relasi eksternal lebih ke menghubungin aja gitu, maksudnya lebih ke mendetailkan kerjasamanya bagaimana gitu sebagai perantara komunikasi. Staff broadcast itu kayak bikin BC di uh, grup gitu ya teman-teman. Ini RAO ada koordinator, staff research, staff analisis. Ini ada TAO, koordinator, KEK, staff recruitment, staff pengembangan SDM. Nah, jadi kenapa sih aku harus menunjukkan gitu kan kekosongan kepengurusan ini? Jadi ini adalah salah satu uh, gambaran untuk regenerasi posisi pengurus kita, dan di sini kami memberikan pilihan kepada teman-teman untuk memilih atau ditetapkan oleh kami gitu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, tapi kan kemarin waktu aku isi Google Form aku udah milih, Kak, gitu. Iya, betul banget. Dan aku melihat juga ada yang milih PRO, MBO, RAO, TAO, itu semuanya sama rata gitu ya. Cuman pada saat itu kan teman-teman hanya melihat gambaran besar gitu ya, garis besar, belum yang kayak oh di MBO ada apa gitu kan, maksudnya belum tahu kalau ternyata di MBO ada publikasi, ada staff design gitu-gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih mau ngambil yang mana nih gitu ya. Oke, itu untuk SK-nya. Nah, sekarang karena aku udah jelasin SK-nya, teman-teman ada gambaran untuk job desk-nya ya kan. Tadi itu kan deskripsi singkat. Nah, ini lebih ke poin-poinnya teman-teman, lebih ke penjelasan detailnya. Ini kurang lebih sama seperti deskripsi singkat seperti ini ya teman-teman. Cuman ini lebih ke poin-poin dan lebih detail. Jadi kalau misal founder komunitas kan teman-teman nggak bisa, co-founder juga nggak bisa, SC nggak bisa, CEO nggak bisa, paling tadi staff khusus gitu ya. Terus CAO enggak, CFO enggak, TAO tadi. Jadi itu teman-teman untuk melihat kekosongannya di sini ya. Jadi kayak misal, oh ini ada staff publikasi gitu. Staff publikasi di bagian MBO, terus teman-teman lihat detail MBO-nya di sini gitu. Terus kalau misal ada pertanyaan lagi kayak, Kak, tapi kan yang ditugas dan wewenang staff kayak ini belum ada yang ke divisinya, belum ada ke yang job desk secara spesifik, kayak misal MBO staff publikasi gitu. Kan belum ada job desk staff publikasi di sini. Iya benar banget. Jadi emang belum ada, makanya uh, sebenarnya ini sih teman-teman, karena kita udah pernah memberikan gambaran gitu ya pada program sebelumnya, itu diharapkan teman-teman ada bayangan dari program tersebut. Dan untuk pemilihannya itu teman-teman silahkan pilih terlebih dahulu gitu. Untuk pemilihannya itu batas besok teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan soal Kak, staf publikasi kayak apa ya gitu. Itu gambarannya sama seperti program yang sebelumnya, atau mungkin kalau teman-teman yang mengikuti program voluntary, aku nggak terlalu terlalu ini sih mengkhawatirkan, tapi mungkin yang baru join gitu mau tanya-tanya boleh banget, kayak staff desain tuh ngapain, staff call center ngapain gitu gitu ya. Kayak itu untuk job desk-nya teman-teman. Kepanjangan nggak ya aku menjelaskan? Atau kecepatan nggak aku menjelaskan? Gimana? Sampai sini aman? Oke. Kak, Kalau misal kecepatan maaf ya teman-teman. Kalian bisa bilang aja kalau aku kecepatan. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Aman? Oke, belum ada. Oke. Oke, halo Kak Ana. Nah, setelah tadi mengenai penjelasan job desk, lanjut kita ke MOU gitu. Tadi kan udah di-spill nih MOU gitu kan. Nah, aku share screen dulu. MOU itu bentar, nge-lag teman-teman. Se ya. Oke. Oke, mana. Oke, sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah ya. Nah, ini adalah MOU-nya. Ya, mungkin teman-teman nggak asing ya sama kata-kata MOU. Jadi MOU itu adalah kontrak gitu ya, perjanjian antara dua belah pihak. Di sini tuh aku dan kamu. Jadi aku bacakan. Dalam Memorandum of Understanding ini, pihak pertama dalam hal ini TAO, karena kan ngurus bagian rekrutmen ya teman-teman. Di sini Kak Eka sebagai koordinator TAO disebut pihak pertama dan pihak kedua adalah teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan diisi nama, institusinya. Nah, untuk institusi itu ditulis asal sekolah atau universitas ya teman-teman. Karena kan kalau Kak Eka ini mewakili Cendekiawan Education, jadi ditulisnya komunitas cendekiawan, sedangkan teman-teman silakan ditulis asal sekolah atau universitasnya. Oke, terus selanjutnya bersama Memorandum of Understanding ini, kedua belah pihak menyepakati pasal-pasal yang tertera untuk mewujudkan manfaat yang ingin dibangun bersama. Sebenarnya untuk MOU ini, aku bisa memberikan di grup dan teman-teman silakan baca mandiri gitu. Tapi mungkin untuk meminimalisir kesalahpahaman atau missing sesuatu gitu ya, aku jelaskan secara singkat gitu ya dengan membaca cepat. Jadi pihak kedua, jadi pasal 1 ruang lingkup. Dan ini pihak kedua menyatakan bersedia kepada pihak pertama untuk tergabung dalam kepengurusan Komunitas Cendekiawan Education selama 1 tahun ya teman-teman, dalam kurun waktu bulan Oktober 2023 hingga bulan Oktober 2024. Pasal kedua, hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama, Komunitas Cendekiawan Education memberikan tugas atau job desk, melakukan evaluasi kinerja, memutus kerja apabila ditemukan hasil evaluasi kinerja yang tidak memuaskan. Jadi bila dilihat tiba-tiba ada yang matil gitu, matil tuh malah ditinggal gitu ya, itu sebutan di aku ada. Kalau matil tuh kayak malah ditinggal, kayak tiba-tiba mengghosting, itu uh, tidak akan diberikan reward dari pihak pertama, memberikan teguran atau mewenang kebijakan yang mengatur mengenai sanksi, melakukan penilaian terhadap kinerja. Pihak pertama berhak untuk menghentikan staf sebelum masa periode gitu ya, jika ditemukan tidak mengikuti kegiatan lebih dari 7 kali tanpa keterangan yang jelas dan logis gitu. Menerima hasil kerja pihak kedua sesuai dengan job desk dan pertimbangkan apabila terjadi bentuk kejahatan dan pidana yang dilakukan. Hak yang belum diatur nantinya akan diselesaikan secara rapat gitu ya, steering committee dan inner core komunitas. Kewajiban dari pihak pertama memberikan fasilitas yang diperlukan, jadi kayak platform Zoom untuk rapat, akun premium Canva nanti untuk teman-teman staff desain gitu, dan fasilitas yang dapat diatur dalam rapat koordinasi gitu. Misal teman-teman butuh fasilitas lain gitu, nanti bisa dikomunikasikan saja dengan pihak pertama. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan standar kerja yang berlaku. Menugaskan seorang pembimbing yang berpengalaman untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pemantauan. Jadi ini bisa dilakukan oleh SC gitu ya. SC sebagai pembimbing teman-teman untuk menjalankan job desk. Pihak pertama memberikan akses kepada pihak kedua mengenai sumber daya yang ada. Memberikan benefit seperti sertifikat, terus memberikan surat keterangan aktif, rekomendasi pengalaman, dan dokumen lainnya menyangkut kepengurusan.
memberikan pengembangan sumber daya pihak kedua melalui pengembangan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan dalam mendatangkan narasumber ahli yang ahli dalam bidangnya gitu. Seperti teman-teman yang mengikuti program sebelumnya, itu kan kita seringkali ada webinar gitu ya, bukan webinar sih, lebih kayak materi ya, pokoknya narasumber dari luar yang menambah wawasan buat teman-teman gitu. Itu adalah kewajiban juga dari pihak pertama, memperkaya pengalaman dan pengetahuan pihak kedua serta memberikan bimbingan yang diperlukan. Nah, untuk yang belum diatur dalam perjanjian ini nantinya bakal diselesaikan dalam rapat steering committee dan inner core komunitas gitu ya. Lalu nih pasal ketiga, hak dan kewajiban pihak kedua nih. Pihak kedua sebagai staff telah sepakat untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: menerima seluruh benefit, mendapatkan pelatihan dan pengembangan, mendapatkan sembatan dalam mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan selama pengembangan dan pelatihan sesuai dengan pasal 2, mendapatkan kesempatan dan memperluas koleksi, pengalaman dan fasilitas. Nah, terus ini nih yang paling penting ya teman-teman. Jadi kalau misal pihak pertama tidak mengindahkan ketentuan, tidak memberikan kewajibannya, pihak kedua dapat melakukan kritik dan penagihan sesuai dengan ketentuan yang dilanggar gitu. Jadi di CE aku menginginkan budaya kerja yang kalau ada apa silakan dikomunikasikan, silakan terbuka. Kalau teman-teman merasa kurang kurang apa ya, kurang puas atas perlakuan dari pengurus lama gitu atau pembimbing, silakan lakukan kritik atau penagihan gitu sesuai dengan ketentuan yang dilanggar. Melakukan banding apabila evaluasi kinerja tidak sesuai gitu ya teman-teman. Kalau misal kayak kamu kemarin kok belum upload ini ya, udah 3 kali gitu, terus kamu bisa melakukan banding gitu dengan bukti yang dapat ditunjukkan kayak, oh aku udah kok kak gitu, karena kan berkaca dari program sebelumnya juga ada beberapa teman yang sudah melakukan banding gitu karena ditemukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai. Terus kalau yang belum diatur nanti dirapatkan, kewajibannya nih, bertanggung jawab dan komitmen. Pihak kedua memiliki kewajiban mengerjakan tugas atau job desk yang diberikan, berkewajiban memenuhi kebutuhan jam kerja minimal telah mengerjakan tugas yang diamanatkan gitu. Jadi di sini jatuhnya sih fleksibel ya teman-teman. Untuk jam kerja itu menyesuaikan teman-teman sudah mengerjakan tugasnya. Enggak yang kayak 1 hari 4 jam harus kerja gitu kan. Karena kamu juga bingung nih, 1 hari 4 jam harus kerja, apa yang dikerjain kalau tugasnya cuma 1 gitu, dan apa yang dikerjain kalau bukan jadwalnya gitu. Makanya kami lebih ke fleksibel jam kerjanya. Jadi minimal ya jam kerjanya menyesuaikan teman-teman sudah mengerjakan tugasnya. Mematuhi segala peraturan, menjaga kerahasiaan informasi. Nah, ini juga penting teman-teman karena nantinya kayak teman-teman yang staff MBO gitu ya, itu bakal memegang sosmed, bakal memegang email, dan itu diminta untuk menjaga kerahasiaan, melaksanakan tugas, berkewajiban untuk melakukan presensi setiap melaksanakan tugas, kecuali hari libur atau no agenda. Menghadiri rapat, ikut serta dalam pengembangan komunitas, dan yang belum diatur nanti akan dirapatkan. Nah, ini hak dan kewajiban pihak pertama. Jadi, jangka waktu kerjasama dimulai pada saat penandatangan Memorandum of Understanding ini, MOU ini, dan berakhir kisaran tanggal 27 Oktober ya teman-teman, 1 tahun ke depan. Tapi ini masih kisaran kan, jadi tertulis seperti itu. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian, jadi misal ingin resign gitu, itu kasih pemberitahuan selambatnya 7 hari. Jangan yang tiba-tiba di ghosting, terus kami follow up, tahu-tahu aku enggak kak, itu tuh pernah sakit, terus sakit banget nggak sih? Ya gitu deh, nyesek gitu kayak, aduh, ya jangan sampai di follow up ya teman-teman. Kalau memang teman-teman mau mengundurkan diri, silakan diberitahukan gitu, dikabari, karena kami menunggu kabar asik. Nah, itu penyelesaian sengketa. Jadi untuk penyelesaian sengketa kami musyawarah. Oke, terus ini pasal ke-6. Ya, kayak ini jadi untuk kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian kerjasama ini apabila ditemukan sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol gitu ya, kayak tadi di gempa, banjir, tanah longsor gitu ya, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan, dan itu kita bisa melakukan perubahan dalam perjanjian ini. Nah, untuk berakhirnya hubungan kerja gitu, penting jangan berakhirnya hubungan kita. Oke. Jangka waktu kerjasama akan berakhir dan tidak melakukan perpanjangan kerjasama, terjadi pelanggaran kode etik, melaksanakan tugas sebagai
stop sebagaimana misalnya dengan tidak melaksanakan tugas gitu ya. Melakukan tindak pidana mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri ya tadi 1 minggu sebelum ya ngabarin, dan sebelum mengundurkan diri dipastikan telah menyelesaikan. Nah, ini apabila telah melakukan hubungan kerjasama dengan apabila melakukan pemutusan gitu ya hubungan kerja dengan ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 itu tidak mendapatkan reward teman-teman ya, dan tidak mendapatkan sertifikat. Karena kalau kita lihat nomor 4 ini melakukan tindakan pidana atau pelanggaran, nomor 5 ini mengundurkan diri sebelum MOU ini gitu ya. Terus yang ini mengundurkan diri keinginan dan juga ya meskipun sudah melakukan tanggung jawabnya tapi dia mengundurkan diri itu tidak mendapatkan sertifikat. Oke, ini untuk kerahasiaan seperti tadi, menjaga rahasia ya teman-teman gitu. Terus kerjasama akan berlanjut apabila kedua belah pihak setelah masa periode ini tetap melanjutkan kontrak. Nah, ini ketentuan tambahan seperti yang tadi dijelaskan akan diatur dalam rapat pimpinan. Terus segala akibat yang ditimbul dari kerjasama yang tercantum merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dan sepakat untuk menyelesaikan acara kekeluargaan. Oke, dan selanjutnya ini nanti ditulis teman-teman tanggal hari ini tanggal 27 dan aku harap MOU ini terakhirnya adalah besok ya teman-teman. Makanya yang ku spill di grup itu tanggal 28 adalah pengisian MOU gitu ya. Itu lewat WhatsApp kan, karena besok kita nggak ada Zoom, tapi lusa ada Zoom. Nah, untuk lusa Zoom itu ditagih nih siapa yang belum isi MOU. Jadi MOU batasnya 1 hari, ditulis tanggalnya, dan ini materai. Materainya itu kalian nggak harus di print terus beli materai asli 10.000, nggak harus. Cukup materai yang gambar aja, gambar di Google, di copy gitu, di copy paste atau di screenshot gitu ya. Yang penting materai, yang penting ada materainya gitu. Ini materai digital nggak apa-apa. Nama staff, terus untuk ID-nya karena belum ada ya teman-teman dikosongkan aja. Terus untuk posisi juga dikosongkan aja dulu ya teman-teman. Gitu sih untuk MOU-nya. Gimana, ada pertanyaan? Nanti untuk ID-nya menyusul ya teman-teman. Gimana? Sejauh ini apakah sudah ngantuk? Sudah lelah? Sudah bosan? Masih aman kah? Udah kayak kuliah malam ya teman-teman. Aman Kak. Oke, Kak Toti. Jadi hal-hal penting pada hari ini yang tadi kita perkenalan gitu ya mengenai apa itu CE gitu, lalu pembacaan job desk dan juga kepengurusan yang kosong yang nantinya bisa diisi oleh teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa juga mengisi hati yang kosong. Hai. Terus mengisi MOU-nya. Itu adalah hal-hal yang penting sih yang mau dibicarakan pada malam hari ini.